Oke, kembali lagi bersama saya Niko. Kali ini kita akan melanjutkan memogram soal 3, yaitu persoalannya sebagai berikut. Soal 3 ini kita diminta untuk membuat suatu program untuk mendapatkan proses kalkulasi terhadap dua buah matriks A dan B sehingga menghasilkan matriks C. Oke, matriks A di sini berukuran 1 kali 3 dengan isi matriks yaitu 2, 3, dan 4. Dan matriks Y itu berukuran 2 kali 3 dengan isi ordo matriks yaitu 1,1,1, 2,2,2. Oke, dan hasil dari kalkulasi dua matriks ini adalah matriks C berukuran 2 kali 3 yang berisi 3, 4, 5, dan 4, 5, 6. Oke, di sini kita diminta untuk mengkalkulasikan matriks A dan B seperti adalah sebuah pensubelahan di mana matriks A 2 ditambah 1 menghasilkan 3, 3 ditambah 1 menghasilkan 4, 4 ditambah 1 menghasilkan 5. Terusnya, kembali lagi, 2 ditambah 2 menghasilkan 4, 3 ditambah 2 menghasilkan 5, dan 4 ditambah 2 menghasilkan 6. Oke, kita akan membuat programnya. Pertama, input ASP. Oke. Terus kita akan menggunakan using namespace std atau using namespace standar dan memudahkan kita dalam membuat program. Tidak usah atau menulis standarnya berulang-ulang pada si out. Kita akan menggunakan integer name sebagai pintu masuk dari program. Oke, program. Untuk ini kita akan mendeklarasikan ketiga buah matriks tersebut. Kita akan masuk ke integer data buah matriks A. Kita akan menggunakan konsep array dalam menggunakan garis yang kolom dalam suatu matriks karena matriks A itu adalah matriks yang berordo 1 kali 3 atau 1 garis yang kolom. Kita coba menuliskan jumlah kolomnya. Jumlah awal 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengan data B atau matriks B. Ukuran matriks B adalah 2 kali 3. Kita akan menggunakan A2 kali 3 sama dengan huruf awal double untuk mengumpulkan himpunan matriks di dalam suatu himpunan huruf awal besar. Oke. Yang pertama adalah baris pertama berisi 1,1, baris kedua berisi 2,2,2. Kita lagi dengan huruf awal dan huruf awal. Ini akan dikeluarkan data set sebagai matriks hasil ukuran 2 kali 3. Dia tidak perlu mengisi karena dia akan otomatis menjawab saat kita membuat programnya. Di sini saya akan menggunakan konsep looping, yaitu konsep for. Oke, sesuai dengan rumus saya yaitu for buka kurung biasa, pastikan incrementnya baru tutup kurung, lalu kita buka dengan kurung kawal baru tutup kurung kawal. Oke, pertama kita masukkan tipe data integer I sebagai awalan 0 dan I-nya itu lebih kecil daripada 2. Kenapa kedua? Karena I ini akan mewakili dari baris pada matriks. Baris pada matriksnya adalah 2, maka kita akan membuat batasannya dia tidak lebih dari 2. Setelah itu kita akan buat incrementnya bertambah. Oke, setelah itu kita akan membuat kurung terawal. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep dari nested loop atau loop bertingkat untuk membuat kolom pada matriks. Jadi lagi, ini integer C dengan 0, itu koma C jadi di sini kali 3 karena C ini mewakili daripada kolom. Jadi kita membuat C ini tidak lebih dari 3 karena kolomnya itu paling adalah 3. Oke, C tambah. Kita kembali dan kita akan mengeluarkan matriksnya. Kita C dulu, data C. Oke, data C itu matriks C, matriks I C berukuran 2 kali 3. Kita akan membuatnya dengan 0. Terus setelah ini kita akan mengkalkulasi matriks IJ di sini. Matriks ini adalah IJ, itu adalah data C
evaluasi dari data C I C ditambah data A. Kenapa data A hanya J? Karena dia hanya terdiri dari satu baris sebagai kolom. Jadi kita akan mewakilinya menggunakan kita akan memunculkan dia dengan kolom saja karena barisnya hanya satu, baru kita tambah dengan data B. Jadi data B karena kita untuk IJ juga ini semula untuk dulu baru buka lagi IJ yang kita tutup dengan inline. Kita akan keluarkan material soal data C ukuran IJ untuk tiga. Oke, kita membuat jarak. Karena ini matriks kita bisa membuat jarak agak lebih jauh dengan menggunakan slash t. Oke. Lalu kita akan inline supaya matriksnya itu dia ke bawah. Saya tidak menantinya. Kita lakukan sekarang. Saya akan diversi. Kita coba kita run kembali. Ya, hasil dari matriksnya adalah 3, 4, 5 dan hasil dari matriksnya adalah 3, 4, 5 dan 4, 5 sesuai dengan persoalan. Oke, kali ini kita sudah menyelesaikan soal nomor 3. Berikutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4. Ya, kembali lagi bersama saya Nicodemus Solasmatirta. Tadi kita akan mengerjakan worksheet soal nomor 4 untuk United Tester ataupun pemrograman. Oke, soal keempat ini kita diminta untuk membuat sebuah function ya. Functionnya terdiri tanpa return, tanpa argumen, dengan return tanpa argumen, dan ada yang return tanpa argumen. Jadi function lengkap dengan rumus lingkaran luas lingkaran PR kuadrat lingkaran 2PR dengan jari-jari lingkaran 7. Yang langsung saja kita buat. Pertama kita baca include script, baru isi space standar untuk memudahkan kerja kita akan baru integer lain sebagai pembuka gerbang. Oke, di sini kita bisa membuat fungsinya di luar ke dalam program ini. Biasanya saya akan membuat di atas seperti ini. Oke. Dan jadi itu konsep dari function ini, kita akan membuat sebuah fungsi di luar programnya, lalu kita akan memanggil fungsi tersebut di dalam program. Oke, kita tandai saja ini adalah 1 tanpa return tanpa argumen return. Ya, oke, artinya apa? Jadi kita tidak akan mengisi argumen dan tidak akan menggunakan return. Oke, baru sama void. Apa sih void itu? Void itu adalah tipe data kosong. Jadi tanpa argumen dan tanpa return ini kita akan menggunakan sebuah function dengan tipe data kosong. Kita akan membuat variabel luas, baru buka kurung, dan kita akan berprogram sesuai dengan rumus dari function tanpa argumen data itu adalah dua data kosong diikuti variabel, lalu buka kurung biasa, lalu buka kurung biasa, atau kurung berawal dengan fungsinya ada titik kurung sama. Pertama adalah buat dari jari-jari bernilai 7. Oke, sudah kita akan luas, yaitu luas sama dengan rumus luasnya karena di 3,14 kali jari-jari jari-jari jadi koma, dan kita akan mendeklarasikan si out harus menggunakan string luas sama dengan
luas. Oke, dan line. Oke. Untuk luas sudah selesai. Jadi kita membuat seperti program biasa, yaitu kita deklarasikan variabelnya dengan tipe data float sama pangkat, lalu luas deklarasikan juga. Kita membuat rumus, jadi ntar si jari-jari 7 akan masuk dalam rumus. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi dari keliling, void keliling, kurung perawat. Oke, float dari jari-jarinya adalah 7, ada 7. Setelah itu float keliling dan rumus keliling, lihat 2 kali 14 yaitu kali jari-jari. Oke, titik koma akan keluarkan output ke comment out. Ini bedanya sama dengan dari kalkulasi, keliling, dan lain. Cara memanggil fungsinya itu adalah seperti ini. Jadi kita menuliskan variabel, lalu tutup, buka kurung, tutup kurung, jadi koma. Saya pilihnya variabel pilih, buka kurung, tutup kurung, tutup koma. Ini akan perintah programnya. Ya, jadi luas lingkaran dengan jari-jari 7 adalah 153,86 dan keliling lingkaran dengan jari-jari 7 adalah 103,96. Oke, program untuk function soal nomor 4 dengan tanpa argumen dan tanpa return sudah selesai. Kita akan lanjut ke jenis fungsi yang kedua, yaitu tanpa return dan dengan argumen. Oke, lalu kita akan mengerjakan fungsi yang kedua, yaitu masih seputar function luas lingkaran. Lalu kita akan mengerjakan fungsi yang kedua, yaitu dengan argumen tanpa return. Oke, kita akan masukkan include IST using express standard desainnya sebagai pintu pembukaan gerbang dari program. Ketiga, kita akan menggunakan fungsi di atas dan kita akan menjalankannya pada program yang di bawah. Jadi kita kasih tanda fungsi yang kedua, yaitu dengan argumen tanpa return. Itu juga dengan argumen tanpa return masih sama dengan apa namanya sebelumnya. Kita tetap menggunakan void, yaitu tipe data kosong. Kita akan menggunakan mencoba di sini, yaitu dengan variabel lingkaran. Nah, dan bedanya dengan fungsi yang pertama, fungsi yang kedua ini kita akan memasukkan argumen. Kita akan memasukkan tipe data float dengan variabel datanya yaitu jari-jari saja. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau misalkan tanpa argumen itu kita tidak mengisikan argumen pada tipe data void, di sini itu kosong. Tapi kalau dengan argumen kita mengisi tipe datanya yaitu float dan variabel. Oke, seperti tahu rumusnya adalah tipe data kosong, variabel, buka kurung, masukkan tipe data, lalu variabel kembali, tutup kurung, dan buka kurung perawat. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasukkan float, luas, dan keliling. Jadi rumusnya itu ada di dalam fungsi ini. Oke, setelah itu kita akan membuat luasnya ya kuadrat 3,14 kali jari-jari kali jari-jari, lalu keliling keliling sampai 2 PR 2 kali 2 kali 2 3,14 dikali R jari-jari. Kita akan mengeluarkan si out luas sama dengan luas di atas string, luas akan dikeluarkan
baru kita buatkan lagi luas hasil dari perhitungan luas ini. Mulai kita kembali hasil dari perhitungan keliling, keliling masukkan kembali dari angka. Nah, setelah seperti ini kita akan memanggil si fungsi ini pada program di bawah. Ya, sebelumnya kita harus mengisikan terlebih dahulu apa namanya jari-jarinya. Jadi kita bisa menggunakan seperti biasa. Kita akan meminta user untuk masukkan jari-jari. Software masukkan jari-jari setting. Jadi kita bisa memasukkan jari-jari terlebih dahulu. Berarti kita akan memanggil si functionnya. Jadi gini deh, kita pertama kesini dulu, kita masukkan jari-jari. Setelah masukkan jari-jari, ntar kita panggil functionnya ke atas, jari-jarinya masuk, dikalkulasi setelah segini, jadinya segini, baru akan dicetak dan akan dikeluarkan di sini. Coba masukkan jari-jari sesuai soal di jari 7 ya, luas lingkaran sama dengan 153,86 dan keliling lingkaran yaitu 43,5. Oke, untuk soal nomor 4 function bagian 2 yaitu dengan argumen tanpa variabel sudah selesai. Kita akan lanjut lagi pada soal ketiga yaitu tanpa argumen. Oke, pada soal keempat kali ini, soal keempat kita akan menyelesaikan sebuah fungsi yaitu dengan fungsi tanpa argumen dengan return. Jadi kali ini kita akan membuat fungsi dengan fungsi balikan seperti itu. Oke, seperti biasa input alias di sini ada yang dalam program sebenarnya sebagai gerbang membuka fungsi banyak. Nah, bedanya dengan tanpa return. Kalau dengan return ini kita selesai dulu. Tanpa ini return. Perbedaannya dengan tanpa return, di sini kita akan membuat suatu fungsi yang akan kita kembalikan ke fungsi lainnya. Kita akan membuat fungsi begini. Dan di sini kita harus menambahkan sebuah tipe data ya. Kalau yang tadi tanpa return itu menggunakan tipe data kosong, lalu kita akan mendeklarasikan dengan tipe data. Yang ada tipe data, kita akan menggunakan flow dari lingkaran. Oke, karena kita argumen juga kosong. Lalu kita jari-jari masukkan jari-jari. Jadi kita akan mengambil inputan datanya dari fungsi ini sama dengan cin r return. Jadi fungsinya akan dikembalikan ke fungsi mainnya. Oke, setelah itu di fungsi mainnya bagaimana? Kita akan membuat float. Kita akan deklarasikan dulu float luas keliling dan jari-jarinya. Nah, di sini kita akan memanggil dari fungsi dari jari-jarinya itu, variabel jari-jarinya sudah dimasukkan di atas untuk dimasukkan ke fungsi mainnya. Ini nanti dia akan kita isi
lalu ini akan dikembalikan ke fungsi main. Kita akan panggil di sini dan akan dieksekusi di fungsi mainnya. Oke. Kita buat fungsinya. Misalkan ini seperti sebelumnya, cara memanggilnya R kita deklarasikan sama lingkaran akan fungsinya. Oke, lalu kita akan buat rumusnya. Luas misalnya 3,45 dikali jari-jari dan rumus keliling yaitu 2 dikali 3,14 dikali jari-jari. Oke, setelah itu kita akan outputkan, kita akan keluarkan out luas sama dengan luasnya dan lain. Untuk membuat garis baru, buat kembali keliling apa judulnya, keliling kita masukkan dan lain. Jadi nanti kita akan memasukkan jari-jarinya yang soal sudah dikali 7. Nah itu kita masukkan jari, dia akan dikembalikan lagi ke fungsinya, fungsi lingkaran. Setelah itu dia fungsi balikan ini akan fungsi balikan ini akan dibalikan ke fungsi mainnya. Masukkan jari-jarinya sini, dieksekusi di rumus ini, lalu dikeluarkan di out. Kita akan jelaskan programnya. Ini dulu karena dari pikirannya kita pindahkan dulu dia. Kita insertah sini aja sekarang. Oke, keliling apa? Error to my decimal point number. Oke, 2 kali 2,14 ini arti terlalu banyak poin desimal. 2 kali 14 kali 5 itu lingkaran. Wah, too many decimal point in number. Terlalu banyak desimal di dalam ada di mana? Ini ada di sini. Dokumen maksudnya kan 2 dikali 3,14 dikali jari-jari. Jari-jarinya kan masih 7. Yaitu masuk dan standar. Ya, kita fiturnya ini kita balikan return R. Fungsi balikan ya, lupa R nya. Kita masukkan jari-jarinya dari kali 7. Ya, luas dari lingkaran ada 150,46 dan jarinya adalah 43,96. Oke. Untuk fungsi yang ketiga yaitu tanpa argumen dengan return sudah kita selesaikan. Lanjut kita akan mencoba mengerjakan fungsi yang jenis keempat yaitu dengan argumen dengan. Oke guys, jadi kali ini kita kembali lagi masuk di soal nomor 4 yaitu membuat fungsi lingkaran, menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran menggunakan fungsi. Kali ini kita sudah sampai ke jenis fungsi yang terakhir yaitu menggunakan argumen dan juga menggunakan return. Pertama kita include string seperti biasa, lalu using dan standar memudahkan kita dalam ukuran. Kita main sebagai gerbang fungsinya, sebagai gerbang dari programnya. Fungsi main kita akan membuat fungsi program di atas dan beri tanda dengan argumen dengan return. Oke, kita akan
mengisi tipe datanya. Yang pertama float, kita akan masukkan satu-satu. Float baru nama fungsinya, yaitu luas. Kita akan masukkan tipe data float kembali, baru variabel r sesuai rumus dari fungsi penarungan dengan return, yaitu tipe data, nama fungsi, baru buka kurung, masukkan tipe data kembali, variabel tutup kurung, buka kurung perawal. Kita akan memasukkan float luas dari deklarasikan untuk bikin rumus ya, luas simpanan 3,4 plus dikali. Oke, kita return, kita kembalikan fungsi luasnya. Kita sudah membuat fungsi balikan dari fungsi luas. Kita akan membuat fungsi balikan dari fungsi lingkarannya kembali dengan tipe data float, fungsinya filling, buka kurung, float air, tutup kurung, kawal, sama seperti dari fungsi luas. Kita membuat float filling 2, baru rumus filling, yaitu 2 dikali 3,14 dikali jari-jari titik 2, dan kita akan return fungsi filling. Kita akan balikan fungsi filling. Ini pakai sama lagi ya, makin jauh. Kemudian fungsi mainnya, kita pertama akan mendeklarasikan dulu fungsi, mendeklarasikan variabel r nya L untuk mempresentasikan dari luas dan K. Setelah itu kita akan meminta para user untuk menginput jari-jari CIR. Oke, yaitu L. Kita akan memanggil fungsi balikan dari luas seperti ini. L dari variabel yang sudah deklarasikan di design, kita representasikan sebagai fungsi luas. Jadi L sama dengan fungsi luas yang sudah kita buat dari fungsi balikan ini akan dibalikkan ke fungsi mainnya. Kita panggil di sini seperti ini caranya. L sama dengan L sama dengan luas buka kurung R, yaitu jari-jari, baru kita titik 2, dan K nya juga sama, K keliling titik kurung jari-jari. Kita menampilkannya ada komen luas sama dengan L dan line titik 2, siap kembali, baru string. Ini adalah sama dengan yang untuk string representasi dari fungsi balikan filling dan lain. Oke, kita mencoba programnya. Jadi setelah dua fungsi dibuat, yaitu fungsi luas, fungsi filling, dan kita balikan fungsi main. Fungsi main akan minta user itu mengisi jari-jari, yaitu fungsi main akan memanggil fungsi balikan dari luas, fungsi balikan dari filling ke fungsi main yang akan dikeluarkan. Setelah sebelum itu akan dioperasikan di sini dulu, baru dipanggil ke fungsi main. Kita akan jalankan. Ya, ada R executed before R. Nah, tadi sebelum R. Lupa ini. Nah, kita sudah lakukannya. Masukkan jari-jari yang sudah diketahui di soal. Jari-jari 7
berdoa sebentar langsung adalah 157,46 dan pilih lingkaran gelang waktu juga spasi 6. Oke, sudah sesuai dari spasi diskusi tadi. Setelahnya kayak gini, saya Nikodem Sulasmadita setelah menyelesaikan 4 soal UAS pemrograman. Sekiranya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.